Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madati akramati fid darini amin. Kita baca kembali, mungkin lebih cepat untuk pahami karena sudah dibaca sendiri. Jadi Duradus Saniyah fi Raddil alal Wahabiyah, karangan Said Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah Al-Imamul Allama, Mufti Syafi'iyah di Makkah Mukarramah. Beliau Al-Habibun Nasib, hati zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih, ahli fikih, mu'arrikh, ahli sejarah. Nah, sekaligus ahli sejarah. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lahir di Makkah tahun 1230 Hijriah, 1232 Hijriah. Sekarang 1400, berarti hampir lebih 200 tahun yang lalu. Beliau besar di Makkah dan beliau menjabat sebagai mufti dan guru di Makkah, sehingga lahir di bawah asuhan beliau banyak dari pelajar dan ulama. Beliau termasuk ulama al-amilin nasihin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang memberi nasihat kepada umat. Artinya bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi memikirkan problem yang terjadi di tengah umat. Bukan acuh tak acuh terhadap umat, tapi nasihin. Walaupun perkara kecil sekalipun, beliau akan memberikan teguran-teguran, itu makna nasihin. Da'ina ilallah ala basirah, beliau mengajak orang taat kepada Allah dengan basirah, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Beliau banyak punya karangan di berbagai macam bidang ilmu, di antaranya Sirah Nabawi 2 mujallad, judulnya Khulasatul Kalam fi Bayani Umara'il Baladil Haram. Kemudian Futuhat Islamiyah, yang ketiga Fathul Mubin fi Sirah Khulafair Rasyidin. Kemudian Al-Azhar Zainiyah, Fathul Jawad Al-Manan dalam ilmu akidah, Minhalul Atshan dalam ilmu tajwid, Risalah fi Wa'id Tarikis Salat, risalah ancaman orang meninggalkan salat, risalah tentang membahas basmalah, risalah yang berkaitan dengan melihat Allah boleh atau tidak, yang lain-lainnya dari risalah karangan Hawasi. Hawasi itu adalah menguraikan syarah kitab. Wafat di Madinah Munawwarah tahun 1304 Hijriah, tahun 1304. Nah, berarti usia beliau berapa? 1362 saja itu sudah 68 tambah 4, 74 tahun. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa jazallahu anil muslimin wal muslimin, anil islam wal muslimin khairah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Biodata tadi dengan pena Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Situ ada. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil makhluqat wa syarafa ummatahu ala sairil umam
wa a'la lahum ad-darajat wa ala alihi wa ashabi al-muttafiqin al-muqtafin asaruf wa man tabi'ahum fi jami'il halat, amma ba'd. Fayaqulul Abdul Fakir khadim talabil ilmi bi Masjidil Haram kasiruz dzunub wal atham, berkata hamba yang berhajat kepada Allah, pelayan santri penuntut ilmu di Masjidil Haram yang banyak dosa dan kesalahan, muftakir ila rabbihil mannan, berhajat kepada Rabbnya yang Maha memberi nikmat, yaitu Ahmad Zaini Dahlan, wafarallahu lah wa liwalidayhi wa masyayikhi wa muhibbi wa muslimin ajmain. Apa kata beliau? Kesa'alani, sungguh meminta kepadaku, man la tasa'ani mukhalafatu, orang-orang yang tidak mungkin kepadaku untuk menyalahinya, orang yang tidak mungkin aku tolak permintaannya, berarti murid-muridnya. An ajma'a lahu, aku kumpulkan kepadanya, ma tamassaka bihi, sesuatu yang menjadi pegangan oleh ahlus sunnah di dalam menziarahi Nabi SAW, kemudian bertawasul dengan Nabi SAW dari dalil-dalil, hujjah-hujjah yang kuat dari ayat, dari hadis Nabi, dan hal-hal yang warid dalam hal demikian dari ulama salaf, dari ulama dan a'immatil mujtahidin. Liyakuna zalika, supaya adalah hal tersebut membatalkan ingkarnya orang ingkar. Pajama'tul hadhihi risalah, aku kumpulkan baginya ini sebuah risalah dari beberapa kitab yang banyak. Jadi sumbernya itu kitab banyak sekali. Waqtasartuha, dan aku ringkas akannya ghayatal ikhtisar, benar-benar ringkas. I'timadan ala ma huwa maqsud, hal keadaan berpedoman kepada sesuatu yang dianya sesuatu dibuka secara panjang lebar, maksud diuraikan panjang lebar dalam kitab-kitab ulama pilihan. Fasta'inu, maka aku berlindung, minta perlindungan kepada Allah. Wa aqulu, aku berkata, apa kataku? Masru'iyatu, disyariatkan, ziyaratu atau ziyarati boleh, masyru'iyatu ziyarati atau masyru'iyatun ziyaratu qabri, boleh mudhaf ilaih, boleh isim maf'ul dan naib fa'il. Disyariatkannya ziarah kubur Nabi SAW. I'lam rahimakallah, hendaklah kalian ketahui, hendaklah kamu ketahui, semoga kamu dirahmati Allah, sesungguhnya menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW masyru'atun, itu disyariatkan, matlubatun, itu dituntut dengan dalil kitab, sunnah, ijma' umat, ada di sana. Adapun kitab, maka firman Allah yang berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima, itu dalilnya. Nah, sudut pandang ayat ini bisa menjadi dalil di mana? Dalatil ayatu, menunjukkan oleh ayat tersebut. Arti ayat tadi udah tahu kan? Menunjukkan oleh ayat tersebut ala hasil ummah, untuk mendorong umat, alal maji'i, untuk datang, ilaihi, kepadanya Nabi SAW, kemudian mendorong umat, istighfari indahu, beristighfar di sisinya Nabi SAW, dan istighfarnya Nabi buat mereka. Itu kandungan ayat. Wa hadhihi la yanqati'u bi mauti, hal ini tidak akan terhenti dengan meninggalnya Nabi SAW. Bukan berarti ketika Nabi meninggal ayat ini tidak berlaku gitu. Ayat ini batal ketika Nabi meninggal dunia, bukan begitu. Karena yang namanya ayat Al-Quran itu selalu
berkelanjutan hukumnya baik sahabat maupun bagi umat yang hidup setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dallat aidan, dan menunjukkan ia ayat juga di atas takliki wujdanihimullahu tawwabar rahimah, menggantungkan wijdanihim, mendapati mereka akan Allah Subhanahu wa taala tawwabar rahimah, akan maha penerima taubat lagi maha penyayang, bimaji'ihim, dengan sebab datangnya mereka dan istighfarnya mereka dan istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan umat pendosa mendapati Allah tawwabar rahimah? Satu, datang menemui Rasul. Yang kedua, istighfar untuk diri sendiri. Yang ketiga, istighfar Rasul kepada mereka. Dengan tiga hal tersebut. Adapun istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hasil bagi seluruh orang beriman. Nah, istighfarnya Nabi itu hasil bagi seluruh orang beriman, baik sahabat, berarti yang hidup di zaman Nabi, maupun tabi'in, tabi'in, orang yang ada setelah Nabi meninggal dunia. Apa dalilnya? Dengan nas firman Allah yang berbunyi, wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Istighfarlah engkau untuk dosamu dan untuk orang beriman, laki-laki dan perempuan. Wasahha fi sahihin Muslim, terdapat hadis sahih di dalam sahih Muslim, anna ba'das sahabati, sesungguhnya sebahagian sahabat, fahima minal ayah, memahami ia sebahagian sahabat dari ayat tersebut, zalikal makna, akan demikian makna yang menunjuk di atasnya oleh ini ayat. Nah, jadi sebagian sahabat memahaminya demikian. Apabila ditemukan faiza wujida maji'uhum wa istighfaruhum, apabila ditemukan datangnya mereka jumpa Nabi, kemudian istighfarnya mereka, maka sungguh telah sempurnalah urusan yang tiga yang mewajibkan taubat dari Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mereka sudah datang jumpa Nabi dan mereka sudah istighfar, apabila sudah sempurna tiga hal, ada satu yang belum disebutkan di sini, yaitu istighfar Nabi untuk mereka. Apabila tiga hal ini ada, maka mereka wajib menerima taubat dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayati fil ahadisil atiyah, akan datang pada hadis-hadis berikut, maya dulu sesuatu yang menunjukkan ala istighfarihi sallallahu alaihi wasallam la yataqayyadu bihali hayati, istighfarnya Nabi itu tidak terkait dengan keadaan hidupnya Nabi. Sungguh akan datang pada hadis-hadis berikut, nanti akan ada dijelaskan sesuatu yang menunjukkan sesungguhnya istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bergantung, tidak terkait dengan keadaan hidupnya Nabi. Wa qad ulima min kamali safaqatihi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diketahui dari sempurna kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diketahui? Annahu la yatruku dzalika liman ja'ahu mustaghfiran rabbahu subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak akan pernah membiarkan demikian. Nabi tidak akan meninggalkan demikian. Demikian apa? Istighfar beliau untuk orang yang datang kepada Nabi. Nah, karena Nabi itu orang yang punya kasih sayang yang tinggi, syafaqahnya yang sempurna, kita yakin Nabi tidak akan meninggalkan demikian, memintakan istighfar
bagi orang yang datang kepadanya Nabi, hal keadaan orang tersebut mustaghfiran rabbahu, beristighfar kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wal ayatul karimah wa in waradat fi qaumin muayyanin, ayat yang mulia tersebut walaupun warid, walaupun datang pada kaum yang tertentu, fi halil hayah, pada saat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ta'ummu bi umumil illah, umum ia ayat dengan umumnya alasan. Umum ia ayat dengan umumnya alasan. Akan apa umum? Akan apa mencakup? Ta'ummu itu bermakna umum, artinya mencakup. Mencakup ia ayat dengan umumnya alasan. Kullaman wujida fihi dzalikal wasaf, setiap orang yang ditemukan padanya akan demikian sifat, fi halil haya wa ba'dal mamat, pada saat Nabi masih hidup dan setelah Nabi meninggal. Jadi umum, siapa saja yang ditemukan pada dirinya demikian sifat. Sifat apa? Sifat 3. Datang, istighfar, dan istighfarnya Rasul. Walidzalika, karena alasan demikian, fahimal ulama minha, memahami oleh para ulama darinya ayat al-umuma lil ja'il, hal tersebut umum bagi siapa saja yang datang. Wastahabbu, dan mereka menganjurkan, liman ata qabrahu, bagi siapa saja yang mendatangi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqra'aha, bahwa dia membaca akannya ayat. Baca ayat tersebut ketika ziarah Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Baca ayat itu, kemudian hal keadaan dia istighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian dia boleh berdoa, ya Allah, aku sudah datang dan aku sudah istighfar, dan aku yakin Nabi setelah istighfar untukku, maka terimalah taubatku dan ampunilah dosaku. Ini salah satu adab dalam ziarah kubur Nabi SAW yang dianjurkan oleh para ulama. Wastahabbuha lizair, dan mereka mensunahkan akannya membaca ayat bagi orang berziarah. Wa ra'auha, dan mereka menganggap akannya ayat, dan mereka menganggap akannya ayat termasuk dari adab-adabnya orang berziarah, allati yusannu lahu fi'luha, yang disunahkan baginya orang berziarah akan melakukannya adab. Menyebutkan akannya pendapat oleh musannifun, oleh banyak pengarang di dalam kitab manasik-manasik dari ahli 4 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi adab seperti tadi, orang ziarah kubur Nabi sampai ke sana, baca ayat, baca istighfar, itu dianggap sunnah atau disunahkan oleh ulama-ulama yang mengarang kitab manasik haji dan umroh dari 4 mazhab. Artinya enggak ada khilafiyah di kalangan 4 mazhab tentang adab tersebut. Hanafi begitu adabnya, Syafi'i, Maliki, Hambali. Wadallatil ayatu aidan, menunjukkan oleh ayat juga di atas sesungguhnya, la farqa fil ja'i, tidak ada beda antara orang yang datang, tidak ada beda pada orang yang datang, baina ayakuna maji'uhu bisafar, bahwa adalah kedatangannya itu dengan safar, yaitu seperti orang Indonesia, orang luar negeri, luar Arab, atau tanpa safar, yaitu orang Madinah itu sendiri yang cukup jalan kaki di rumahnya untuk ziarah kubur Nabi. Umum, baik yang melakukannya lewat safar atau tanpa safar. Liwuku'i ja'uka, karena terletaknya, jatuhnya kalimat ja'uka dalam ayat,
walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, karena terbenarnya bisa digunakannya kalimat ja'uka, jatuhnya kalimat ja'uka pada batas syarat, hiyaz syarti. Nah, kan pada batas syarat izzalamu anfusahum ja'uka, yang menunjukkan kepada umum. Jadi sesuatu yang menempati batas syarat berarti itu umum. Itu menurut kaidah bahasanya. Wa qad qala ta'ala, sungguh berfirman Allah SWT, wa may yakhruj min baitihi, siapa saja yang keluar dari rumahnya hal keadaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sumaidrikul mautu, kemudian mendapati akannya oleh kematian, maka sungguh telah terjatuh, artinya telah ada, telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka indaman lahu adna miskah. Nah, tidak diragukan menurut orang yang ada baginya miskah, berarti kantong, kotak. Hah? Adna miskah. Nah, seseorang yang ada bersamanya adna miskah, yang paling rendah kasturi daripada rasa ilmu, yang penting pada dirinya ada sedikit miskah. Apa bunyi ayatnya? Miskah kayaknya panjang ya, kazujaja. Hah? Panjang kayaknya, ini pendek. Oke. Adna miskah, yang paling rendah kasturi pada rasa ilmu, ada zub ilmu dengan kualitas yang paling rendah sekalipun, itu tidak ada keraguan bagi orang tersebut. Apa yang tidak mereka ragukan, anna man kharaja li ziyarati Rasulillah, sesungguhnya orang yang keluar untuk menziarahi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasduku alaihi, terbenar di atasnya kalimat annahu kharaja muhajiran ilallahi wa rasuli. Jadi bisa berlaku kepadanya kharaja muhajiran ilallahi wa rasuli, sehingga Nabi tidak gunakan bahasa safaroh, tapi bahasa kharaja. Kharaja itu keluar pakai jalan kaki, dekat juga kharaja, keluar dari rumahnya. Nah, may yakhrut min baitihi, yang keluar dari rumahnya, hijrah mendatangi Allah dan Rasulnya. Sedikit saja dia punya ilmu, dia bisa memahami bahasanya ayat tersebut berlaku kepada orang yang keluar dari rumahnya, jalan kaki ziarah ke kubur Nabi SAW. Berarti berdasarkan ayat tersebut, mendatangi ziarah kubur Nabi berlaku kepada orang yang musafir untuk mendatanginya, atau tidak berstatus musafir, yaitu tinggal di dekat Madinah itu sendiri. Lima ya'ti minal ahadis, karena alasan yang akan datang nanti dari beberapa hadis yang menunjukkan anna ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menziarainya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi itu sama dengan menziarainya Nabi pada saat hidupnya Nabi. Kalau mereka katakan ayat itu kan ketika Nabi masih hidup, oke, nanti akan ada dalil yang mengatakan menziarahi Nabi setelah wafat sama halnya menziarahi Nabi ketika hidup. Menziarahi Nabi ketika hidup itu masuk dalam ayat yang mulia di atas, sepakat ulama. Pakazalika, maka begitu juga masuk setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nas hadis-hadis mulia yang akan datang. Adapun dalil secara sunnah fama ya'ti minal ahadis, nanti akan disebutkan hadis-hadisnya. Nah, adapun dalil secara kias, tadi beliau mengatakan dalil ziarah Nabi itu dari Quran, beliau sudah sebutkan dalil Qurannya, kemudian dari sunnah nanti ada di bawah, kemudian kias, kemudian ijma. 4 sumber. Dari kias mana? Adapun dari sisi kias, faqad jaa aidan, maka sungguh
terdapat juga, maka sungguh datang juga dalam sunnah yang sahih muttafaq alaiha, yang disepakati ulama atas kesahihannya. Apa yang datang? Fa'il dari ja'a, al-amru bi ziyaratil kubur, perintah menziarahi kubur. Jadi dalam hadis sahih yang disepakati ulama, hadis itu kesahihannya ada perintah menziarahi kubur. Maka kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minha, darinya menziarahi, darinya kubur-kubur yang lain itu tampil lebih aula, lebih baik, ahra, lebih pantas, ahaku, lebih berhak, a'la, lebih tinggi. Bal la nisbata bainahu wa baina ghairi, tidak ada perbandingan antara kubur Nabi dengan kubur selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil kiasnya. Wa aidan juga faqad sabata, maka sungguh telah tetap sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zara, menziarahi ya Nabi akan ahli Baqi', menziarahi ya Nabi akan orang-orang syahid di Uhud. Maka kuburnya Nabi al-Syarif yang mulia tentu lebih aula, lebih baik, lebih utama. Kenapa lebih utama? Lima lahu minal haq, karena sesuatu yang baginya Nabi ada hak, hak untuk diziarahi dan hak untuk wajib ditakzimi. Lima lahu, karena sesuatu bagi kuburnya Nabi ada hak dan wajib untuk ditakzimi. Walaysa ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah menziarahinya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan gunanya adalah untuk mengagungkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabarruk dengannya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan liyana lazair, supaya mendapatkan oleh orang berziarah akan besar rahmat barakah dengan sebab salawatnya Nabi dan salamnya Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab berselawatnya seseorang, dengan sebab berselawatnya orang yang berziarah dan ngucapin salamnya orang berziarah ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat kuburnya yang mulia, dengan dihadiri oleh para malaikat al-hafi Nabi, yang mengerumuni dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil kiasnya. Dua sumber kiasnya. Satu, hadis sahih yang menentangkan ziarah kubur. Kalaulah ziarah kubur yang lain diperintahkan oleh Allah, maka menziarahi kubur Nabi tentu lebih layak. Kias aulawi. Yang kedua, Nabi sendiri menziarahi Baqi' dan menziarahi syuhada Uhud, dan tentu menziarahi kubur Nabi lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada syuhada Uhud dan ahlul Baqi'. Adapun ijma' kaum muslimin, dalil ziarah kubur Nabi dari segi ijma', faqad qala Allama Ibnu Hajar, sungguh berkata Allama Ibnu Hajar dalam kitab Jaharil Munazzam fi ziyarati kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu judul kitabnya. Apa kata beliau? Qadena qala jama'atu minal a'immah, sungguh telah mengutip oleh sekelompok dari para imam, hamalatus syarif, para pemikul syarak yang mulia. Nah, itu hamalah itu badal kepada jamaah. Hamalatus syar'i, para pemikul syarak yang mulia. Alladzina alaihim, orang-orang yang di atas mereka madar wal mi'wal ijma'. Madarul wal mu'awwalul ijma', beredarnya, berputarnya ijma'. Jadi ijma' itu berlaku di atas mereka. Wa innamal khilafu bainahum, hanya saja khilaf yang terjadi di antara mereka ulama-ulama tersebut, fi, dalam hal annaha wajibah atau mandubah, sesungguhnya ziarah kubur Nabi wajibkah atau sunnah. Hanya itu yang terjadi perbedaan di kalangan mereka. Nah, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi wajibkah atau sunnah. Tapi soal disyariatkannya, tidak ada satupun daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah
yang mengatakan tidak sunnah. Paman khalafa, maka siapa saja yang berbeda pendapat, yang menantang, yang tidak setuju tentang disyariatkannya menziarah kubur Nabi SAW, faqad kharaqal ijma', maka sungguh dia telah menantang ijma' ulama. Kalau dia sudah menantang ijma' ulama, berarti dia sudah keluar dari pendapat ijma'. Berarti pendapatnya saz. Nah, pendapat saz itu sama hukumnya dengan nyamuk di luar kelambu. Artinya tidak diperhitungkan. Nah, khilafiyah terjadi. Ziarah kubur wajibkah atau sunnah? Sekarang kita melihat sedikit apa dalil ulama yang mewajibkan ziarah kubur. Wahtajal qailun, berdalil oleh orang-orang ulama-ulama yang mengatakan wajib ziarah kubur dengan sabda Nabi SAW, man hajjal baita wa lam yazurni. Ada sana? Ada yang tinggal? Siapa saja yang melakukan haji ke Baitullah lalu dia tidak ziarah kepadaku, faqad jafani, dia telah kurang ajar kepadaku. Jafa, dia telah berbuat kasar kepadaku. Mereka akannya hadis oleh Ibnu Adi dengan sanad yuhtajju bihi, bisa dijadikan argumen dengannya sanad, bukan sanad dhaif, sanad yang bisa dijadikan argumen dengannya. Qala wa jafa'uhu sallallahu alaihi wasallam haramun. Jafa'uhu, berbuat jafa kepadanya Nabi, berbuat kasar kepadanya Nabi, berbuat kurang ajar kepadanya Nabi, itu hukumnya haram. Fa'adamu ziyaratihi al-mutadammin li jafa'i haram, maka tidak ziarahnya Nabi, tidak menziarahinya Nabi SAW yang mengandung sikap jafa, itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak ziarah tapi tidak mengandung sifat jafa, enggak haram. Kenapa kamu enggak ziarah? Ya ketinggalan, ya enggak ada uang, ya sakit, ya apa, ya itu enggak mengandung jafa. Tapi kalau tidak ziarah, pergi ke Makkah, dia tidak ziarah ke Madinah, tidak ziarah kubur Nabi SAW tapi mengandung jafa, kenapa kamu tidak ziarah Nabi? Nabi itu kan sudah meninggal. Kenapa kamu enggak ziarah Nabi? Nah, kan tidak ada kubur Nabi kan tidak memberi manfaat dan mudarat. Nah, kalau demikian jawabannya, itu haram hukumnya. Karena jawabannya kurang ajar. Karena jawabannya jafa. Oke, itu dalil sebahagian ulama Ahlussunnah yang mengatakan ziarah kubur hukumnya, ziarah kubur Nabi hukumnya wajib. Wajib al-jumhur, menjawab oleh jumhur ulama yang mengatakan sunnah ziarah kubur Nabi. Nah, khilafiyah antara wajib dan sunnah saja. Kalau ada yang mengatakan tidak disyariatkan, itu bukan ahli sunnah itu di luar ahli sunnah. Itu pendapat orang mana atau siapa dia, itu kita nggak peduli. Pokoknya orang itu bukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun ngakunya ahli sunnah. Ajabal jumhur, menjawab oleh jumhur ulama yang mengatakan sunnah ziarah bi annal jafaa minal umurin nasibiyah. Nah, sesungguhnya jafa itu kan dari urusan nisbiyah, itu kan urusan nisbi, urusan yang dibandingkan, nisbiyah. Kalau dibandingkan begini, dibandingkan begini, iya, bandingkan itu tidak. Nah, artinya bukan baku begitu. Faqad yuqal fi tarkil mandub, kadang-kadang dikatakan dalam meninggalkan mandub innahu jafa. Jadi nisbiyah itu tergantung. Nah, tergantung. Artinya urusan tergantung, itu namanya. Urusan nisbiyah, urusan tergantung. Kadang-kadang dikatakan dalam meninggalkan mandub dia jafa. Bisa juga itu bahasa itu. Padahal perkara sunnah dia tinggalkan. Bisa kita katakan dia jafa. Berarti jafanya kepada nisbah, kepada sunnah. Izhuwa tarkul biri wasilah. Karena dia meninggalkan berbakti dan menyambung satu rahim.
Kadang-kadang digunakan juga jafa kepada ghilazut toba, perangai yang kasar, kasarnya perangai. Wa bu'di anis syai', jauh dari sesuatu, itu juga bisa digunakan bahasa jafa. Enggak bergaul orangnya, nah cemburu aja mukanya, itu jafa namanya. Perangainya kasar, enggak ada bahasa sopan santun. Nah, bilo tibu, langsung bilo tibu itu buah jatuh bawah punggung orang, itu namanya jafa. Nah, bawa mobil tuh ugal-ugalan, itu juga jafa. Khair. Jadi jafa itu tergantung. Fa'aksarul ulama minal khalaf wa salaf, maka mayoritas ulama dari kalangan khalaf dan salaf itu di atas sunnahnya ziarah, bukan wajib. Wa ala kulli hal minal qaulain, apapun pendapat Anda, mau mengatakan wajibkah ziarah kubur Nabi atau mengatakan sunnah, faziyaratu wal muqaddimatuha min nahwi safar, maka ziarah kubur Nabi dan mukaddimahnya ziarah, pendahuluannya ziarah, persiapannya ziarah dari seumpama safar, itu termasuk ahamil kurbat, yang terpenting dari cara mendekatkan diri kepada Allah. Wa anjahil masai, yang paling menyelamatkan dari usaha untuk meraih kehidupan akhirat, yang paling menyelamatkan, termasuk dari yang paling menyelamatkan. Anjahil masai. Khair. Wa yadullu lidzalik, menunjukkan bagi demikian oleh hadis-hadis yang banyak, yang sahih, yang sharih. Nah, mungkin banyak hadisnya dan sahih, tapi otaknya enggak nyampai memahaminya. Mungkin saja. Tapi bukan sahih, tapi sharih juga. Kalau sore enggak nyampe juga kepalanya, berarti enggak punya kepala dia berarti. Nah, la yusakku fiha, tidak diragukan padanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasukku fiha, tidak meragukan padanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali oleh orang intomasa nuru basirati, yang sudah padam cahaya mata hatinya. Nah, yang sudah padam cahaya mata hatinya. Tapi yang masih punya cahaya walaupun remang-remang kayak kunang-kunang, cahaya masih seperti cahaya kunang-kunang berkedip-kedip, itu masih tersentuh batinnya untuk ziarah kubur Nabi. Ini sudahlah dia enggak ziarah, mengharamkan ziarah lagi. Itu betul bukan padam mata hatinya, bukan padam cahayanya. Memang enggak punya mata hati lagi. Bukan cahayanya yang padam. Nih seperti lampu nih kan padam nih. Nah, seperti itu kipas tak punya angin. Nah, dia bukan kayak kipas itu, kayak ini nih. Memang enggak ada kipas-kipasnya langsung. Bukan padam cahaya mata hatinya, memang enggak punya mata hati. Jangan-jangan dia tidak punya hati lagi. Nah, mana dalilnya? Mudah-mudahan terbuka hati-hati orang yang padam hatinya timbul cahayanya. Kalau memang enggak punya hati lagi, apalagi boleh buat. Sama aja dia menceramai kambing gitu. Di antaranya adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang menziarahi kuburku wajib baginya syafaatku. Ini menunjukkan bahasanya menziarahi Nabi waktu hidup dan setelah mati hukumnya sama saja. Kemudian hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, halat lahu syafaati, wajib baginya, pantas baginya syafaatku. Mereka akan hadis oleh Imam Daruqutni dan banyak daripada imam hadis. Waqat atalla Imam Subuki, sungguh berpanjang lebar oleh Imam Subuki dalam kitab beliau berjudul Syifaa'us Saqam fi ziyarati qabri khairil anam. Itu sudah panjang lebar Imam Subuki menjelaskan dalam hadis tersebut, dalam kitab tersebut, dalam menjelaskan turuk ini hadis, jalur-jalur ini hadis, dan menjelaskan mensohahu, siapa saja ulama-ulama yang enggak sahih akannya hadis daripada imam. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat dalam tentang hadis-hadis ziarah seluruhnya tu'ayyidu hadal hadis, yang memperkuat ini hadis.
Itu keringkasan beliau tuh, membaca kitab Sifatus Sakam fi Ziyarati Qabri Khairil Anam. Itu kesimpulannya. Pendek kesimpulan beliau dalam kitab itu. Kan bilang ringkas tadi. Nah, kalau kita baca kitab itu lagi, habis lagi 3 hari untuk itu. Kalau kita beli kitab Sifatus Sakam fi Ziyarati Qabri Khairil Anam, tentu bacanya susah cari kamusnya, kemudian panjang lebar lagi, muzakarah lagi, macam-macam lagi. Kesimpulannya kata beliau sudah saya baca, yang pada intinya Imam Subuki itu telah menyebutkan seluruh jalur hadis yang mengatakan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Seluruh jalurnya sudah disebutkan. Dan beliau menjelaskan siapa saja ulama yang anggap itu hadisnya sahih. Kemudian juga beliau menyebutkan hadis-hadis yang menjadi penguat bagi hadis tersebut. Nah, supaya kalian katanya enggak penasaran, saya sebutkan sedikit. Nah, diantaranya adalah riwayat manzarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Orang menziarahi aku setelah meninggalnya aku, itu seolah-olah menziarahi aku di masa hidupku. Riwayat yang lain, manja'ni zairan, siapa saja yang datang kepadaku hakadam berziarah, la tuhimmuhu hajat, tidak membebani akannya oleh hajat. Enggak ada kepentingan yang lain datang ke Madinah, bukan untuk mencari gamis, kecuali hanya menziarahi aku saja, bukan sebagai mutawif untuk cari uang tambahan. Nah, kecuali hanya menziarahi aku saja, karena haqqan alayya, adalah itu hak terhadapku, an akuna lahu, bahwa adalah aku baginya syafi'an, pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Riwayat yang lain, manja'ni zairan, siapa saja yang datang kepadaku hakadam berziarah, kana lahu haqqun 'ala Allah, saya ada baginya itu hak, kewajiban terhadap Allah, an akuna lahu syafi'an yaumil qiyamah, bahwa adalah aku baginya itu pembela baginya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain bagi Imam Abi Ya'la, Imam Daruqutni, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asakir, man hajja fazara qabri, siapa saja melakukan ibadah haji lalu dia menziarahi kuburku. Dalam riwayat yang lain, man hajjani fazarani, siapa saja yang haji lalu menziarahi aku di masjid aku, ba'da wafati, setelah wafatnya aku, kana kaman zarani fi hayati, ada ia seseorang itu seperti orang yang menziarahi aku pada saat aku hidup. Dalam riwayat yang lain, puas, nah, manzarani ilal Madinah, siapa saja menziarahi aku ke kota Madinah, kuntu lahu syafi'an wa syahidan, aku baginya sebagai pembela dan menjadi saksi. Wa man mata bi ahadil haramain, siapa saja meninggal di salah satu tanah haram, ba'asahullahu, niscaya membangkit akannya orang tersebut oleh Allah, termasuk daripada orang-orang yang aman pada hari kiamat. Meraihkan akannya hadis dengan ini tambahan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi. Nah, masih ngomong lagi Wahabi itu? Kalau masih ngomong juga, berarti cahaya lampunya gak hidup-hidup gitu. Udah capek kita pompa nih hadis Nabi nggak hidup juga, berarti memang udah rusak lampunya. Nah, untuk buang sajalah itu, ganti dengan yang lain. Kemudian menyebutkan ia Imam As-Subuki akan hadis-hadis yang banyak, kulluha tadullu ala masyru'iyati ziyarah, seluruh hadis tersebut menunjukkan di atas disyariatkannya menziarah kubur Nabi. La hajatalana, tidak ada hajat bagi kita untuk berpanjang lebar dengan menyebutkannya. Fatilkal hadisu kulluha ma'a mazakarna, maka demikian hadis-hadis semuanya beserta sesuatu yang telah kami sebutkan akannya, itu sorihah, jelas sekali, sangat jelas, binadbi, dalam hal dianjurkan, dalam hal disunatkan ziarah kubur Nabi. Bal tu'akadu, bahkan ditekankan menziarahinya Nabi SAW hayyan wa mayyitan,
hal keadaan Nabi ketika hidup dan hal keadaan Nabi ketika meninggal. Bagi siapa disyariatkan? Lizzakari wal unsa, bagi laki-laki dan wanita. Begitu juga menziarahi baqiyatil anbiya, sisa para nabi yang lain yang mereka tuduhkan kepada ulama-ulama kita yang menziarahi kubur Nabi Hud, kubur Nabi Adam, kubur nabi yang lain. Nah, mereka katakan, "Tahu apa ziarah kubur nabi itu?" Nah, semuanya itu masuk di sana, menziarahi kubur seluruh para nabi dan orang-orang soleh. Nah, Wali Songo, nah, Syekh Burhanuddin, Abdurrahman Singkir, Habib ini, Habib itu, orang-orang soleh. Kemudian orang-orang syuhada yang mati syahid. Nah, kubur pahlawan yang mati gara-gara Belanda, tapi yang Islam tapi ya. Nah, ini adalah pejuang kemerdekaan nih, orang soleh nih. Tengku Umar misalnya, meninggal kena Belanda, nggak tahu. Tengku Umar, nah, Cut Nyak-Din. Nah, terlepas itu semuanya syuhada, orang-orang mati syahid yang memperjuangkan Indonesia bukan hanya sekedar negara, tapi karena agama latar belakangnya. Wa ziyaratu samilatun lis-safar. Ziarah itu mencakup safar. Nah, disebut ziarah pasti mengandung safar. Karena kadang-kadang ziarah itu ke tempat yang jauh, pasti kita terlibat kepada safar. Li'annaha, karena sesungguhnya ziarah tastadi'i intiqal, itu menuntut untuk berpindah min makaniz zair, dari tempat orang yang berziarah yaitu Indonesia misalnya, ke tempat mazur orang diziarahi yaitu ke Mesir, menziarahi Imam Syafi'i, imam-imam yang lain. Itu sama dengan lafaz maji, sama dengan lafaz datang. Jadi safar itu sama dengan lafaz datang. Seseorang itu datang dari Indonesia, seseorang itu safar dari Indonesia. Jadi maji sama safar itu sama. Alladzi nassat alaihil ayatul karimah, maji yang menas di atasnya oleh ayat yang mulia, yaitu apa tadi? Izzalamu anfusahum ja'uka. Wa idza kanat kullu ziyarah kurbatan, apabila adalah setiap ziarah itulah kurbah, karena kullu safarin ilaiha kurbah, adalah setiap safar kepada ziarah itu juga kurbah. Lil wasail hukmul maqasid. Wa qad sahha khurujuhu, sungguh telah sahih keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur sahabat-sahabatnya Nabi di Baqi dan di Uhud. Fa iza sabata masyru'iyatul intiqal, apabila telah tetap disyariatkannya berpindah untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kuburnya asy-syarif itu lebih layak dan lebih pantas untuk kita berpindah tempat demi menziarahinya. Wal qaidatul muttafaq 'alaiha, kaidah yang disepakati di atasnya adalah anna wasilatal qurba al mutawaqqifata 'alaiha qurba. Sesungguhnya wasilah sebuah kurba, sesungguhnya perantara sebuah kurba yang bergantung ia kurba kepadanya perantara, itu juga kurba. Ma yataqafu alaihi wajib fahuwa wajib, ma yataqafu alaihi sunnah fahuwa sunnah, ma yataqafu alaiha kurba fahuwa kurba. Jadi setiap wasilah, setiap perantara kurbah yang bergantung kepada wasilah tersebut, wasilah itu juga menjadi kurbah. Artinya min haitsu isoliha ilaiha, dari sudut menyampaikannya wasilah kepadanya kurbah. Fala yunafi annahu qad yandaimu ilaiha, maka tidak ternafi
Nah, maka tidak ternafi annahu sesungguhnya kadang-kadang tergabung kepadanya kurba, tergabung kepadanya wasilah oleh hal yang diharamkan dari sisi lain. Memang kita tidak membantah wasilah itu kadang-kadang tergabung dari perkara haram. Misalnya berjalan di jalan yang dirampas. Nah, masyi fi tariqin maghsub, berjalan di jalan yang dirampas. As-sariha fi anna safar li ziyarah qurba misluha. Maka tidak menafikan, fala yunafi, maka tidak menafikan sesungguhnya sungguh tergabung, tercampur kepadanya wasilah oleh yang diharamkan dari sisi lain seperti berjalan pada jalan dirampas. Oleh apa tidak menafikan? Oleh sariha, oleh jelas pada sesungguhnya safar untuk ziarah itu adalah kurba sama dengan ziarah. Jadi safar untuk ziarah kubur Nabi SAW itu adalah kurba, walaupun dalam safar itu ada hal-hal yang diharamkan. Wa man za'ama anna ziyarata kurba fi haqqil qarib faqad, maka siapa saja yang menganggap sesungguhnya ziarah itu kurba pada hak karib kerabat saja, ziarah yang benar itu, ziarah yang nilai ibadah itu adalah menziarahi karib kerabat saja, maka sungguh dia telah merekayasa atas syariat yang suci. Nah, fala yu'awwalu alaih, maka yu'awwalu alaih, tidak perlu dipedulikan di atasnya. Kalau kata dia yang ziarah karib kerabat itulah yang kurba, yang lain tidak, itu nggak usah dipedulikan. Amma takhayyala ba'dul mahrumin anna ma'az ziyarah was safar ilaiha min babil muhafazah ala tauhid. Adapun takhayyul, nah takhayyul, khayalan, sebahagian orang-orang yang diharamkan, bukan muharrimin ya, tapi mahrumin, sebagian orang-orang yang diharamkan. Apa maksudnya sebagian orang-orang diharamkan? Hah? Apa? Dilarang? Sebagian orang-orang dilarang. Dia bukan dilarang, dia melarang. Maka mahrumin di sini maknanya terhalang. Mahrumin orang-orang yang diharamkan, artinya terhalang dari rahmat Allah. Itu makna mahrumin. Nah, sesungguhnya khayalan sebagian orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah. Mahrumin artinya diharamkan mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah karena pendapat dan fatwanya. Adapun takhayyul, khayalan atau pendapat rekayasa, buatan dari sebagian orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah, apa katanya? Sesungguhnya dilarang ziarah, dilarang safar ilaiha kepadanya ziarah itu dari segi bab menjaga tauhid. Nah, memang kami tahu tuh ziarah kubur Nabi dianjurkan, tapi dari segi bab tauhidnya bagaimana? Itu kan bisa meretakkan akidah umat. Nah, demi menjaga akidah umat maka kita larang ziarah Nabi, ziarah kubur Nabi dan safar untuk itu. Itu pendapat mereka. Itu namanya khayalan. Wa anna dzalika mimma yuaddi ila syirki, sesungguhnya demikian ziarah kubur itu akan menyebabkan kepada syirik. Nah, kan nanti ada orang-orang minta ke kubur, ambil apa-apa yang ada di kubur, menjilat-jilat batu nisan. Itu kan menyebabkan kepada syirik. Itulah sebabnya kami larang. Oke. Fahuwa takhayyul batil. Itu khayalan yang tidak benar. Kenapa? Li'annal muaddiya ila syirki, karena sesungguhnya yang menyebabkan kepada syirik, innama huwa, hanya saja dia adalah ittikhazul kubur masajid, menjadikan kubur sesembahan. Nah, tempat penyembahan.
dan tempat iktikaf di atasnya kubur. Kemudian taswirus suara fiha, membikin patung-patung padanya kubur. Itu yang dilarang. Taswirus suar, membikin patung-patung padanya kubur, sebagaimana warid dalam hadis-hadis sahih. Dengan sebalik ziarah, kalau cuma datang saja haram. Dengan sebalik hanya ngucapin salam, tidak ada haram. Syirik kan ucapkan salam ke kubur? Kemudian dengan sebalik berdoa. Ada orang datang ke kubur ziarah, ada datang ke kubur ucapin salam, ada datang ke kubur berdoa dekat kubur. Kemudian yang dilarang dalam hadis, dia jadikan kubur tempat menyembah, dia buat patung nenek moyang nih dekat kubur tersebut. Kemudian dia datang ke kubur, apa lagi tadi? Iktikaf di sana 2 hari 2 malam. Nah, itu yang dilarang. Wa kullu akilin ya'riful farqa bainahuma. Sarasa setiap orang berakal tahu beda antara dua hal itu. Kecuali kalau nggak punya akal. Wa yatahaqqaqu anna ziyarah idza fu'ilat ma'al mu'afaza ala adabi syari'ah al-gharra la tuaddi ila al-mahdhuril al-battata. Yatahaqqaqu, pasti, atau yutahaqqaqu, bisa dipastikan sesungguhnya ziarah idza fuli'at, apabila dilakukan ia ziarah serta menjaga atas adab-adab syariat. Idza fu'ilat, apabila dilakukan ia ziarah berserta menjaga di atas adab-adab syariah gharra yang suci, itu tidak akan menyebabkan ia ziarah kepada hal yang diharamkan selama-lamanya. Wa annal qaila bil man'i minha saddal lizari'a mutaqawwalun 'ala Allah. Sesungguhnya orang yang berpendapat dengan dilarang darinya ziarah karena saddan lizari'ah, menutup pintu yang menuju kepada haram, saddan lizari'ah, menutup pintu yang menuju kepada haram, menutup pintu wasilah yang membawa kepada syirik, itu mutakawwal, pendapat direkayasa atas nama Allah, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Anda itu adalah pendapat pribadi yang kamu atasnamakan atas Allah dan Rasulnya. Takawwal Allah, mutakawwalun. Wa huna amrani la budda minhuma. Di sini ada dua hal yang mesti kedua-duanya. Ahaduhuma, salah satu adalah wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib mengangkat, memuliakan martabatnya Nabi, bukan mengangkat, memuliakan. Karena enggak perlu kamu angkat martabat Nabi, sudah terangkat martabatnya kok. Nah, memuliakan martabatnya Nabi dari seluruh makhluk. Itu yang pertama. Enggak boleh kamu samakan Nabi dengan yang lain. Kamu harus memberikan porsi kemuliaan lebih kepada Nabi daripada makhluk yang lain. Itu poin awal. Yang kedua, ifradur rububiyah wa i'tiqadu anna Rabb tabaraka ta'ala munfarid bidzati wa sifati wa af'ali an jami'i khalqi. Ifrad, menyendirikan, menterasingkan ketuhanan, menterasingkan derajat ketuhanan dan meyakini sesungguhnya Rabb tabaraka wa ta'ala itu berdiri sendiri di zatnya Allah, di sifatnya Allah, di af'alnya Allah, dari seluruh makhluknya Allah. Kalau dua hal ini bisa dia pahami, bisa dia tempatkan, asalkan dia ziarah ke kubur Nabi SAW tidak dicampur dengan hal-hal yang harus kepada Allah, berarti dia tidak syirik. Yang penting jangan dia tempatkan Nabi pada makam ketuhanan, selesai. Tapi kalau sudah menempatkan Nabi di makam ketuhanan, ya syirik namanya. Jadi harus dibedakan.
ada sisi memuliakan Rasul, ada sisi mentuhankan Allah. Nah, harus sisi mentuhankan Allah. Itu dua hal yang harus. Faman i'taqada fi makhlukin, maka siapa saja yang meyakini makhluk, siapa saja yang berkeyakinan pada makhluk, musyarakatal bari, akan bekerja sama dengan al-bari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi syai'in min dzalik, pada satu pun dari demikian, sungguh dia telah syirik. Kalau ada orang meyakini ada makhluk yang bisa berbuat seperti Allah, ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah, ada zat makhluk yang sama dengan zat Allah, yang menyetarakan. Orang yang meyakini pada makhluk ada kesetaraan dengan Allah dalam hal-hal di atas, dia yang syirik. Sekarang datang ke kubur Nabi ucapin salam, apakah menyetarakan Nabi dengan Allah? Datang ke kubur Nabi lalu mengucapkan salawat di sana, apakah menyetarakan dengan Allah? Datang ke kubur Nabi lalu berdoa di dekat situ kepada Allah, apa menyetarakan Nabi dengan Allah? Mikir. Nah, pasti orang berakal tahu bedanya mana takzim kepada Nabi, mana apa tadi bahasanya, ifradur rububiyah. Oke. Wa man qassara bi Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabi faqad asa wa kafar. Siapa saja yang qassara, bertindak ceroboh, yang taksir dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang sesuatu dari martabatnya Nabi, maka sungguh dia telah maksiat. Kalau taksirnya itu enggak parah-parah amat, atau kafir kalau taksirnya itu sudah kelewat batas. Waman balagha fi ta'zimi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berlebihan di dalam mengagungkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi anwa'it ta'zim, dengan berbagai macam pengagungan, walam yablugh bihi, dan dia tidak menyampaikan dengan pengagungan tersebut, dia tidak menyampaikan dengan pengagungan tersebut kepada sesuatu yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad asabal haq, sungguh dia menepati kebenaran. Sungguh dia telah menepati kebenaran, dan dia telah menjaga atas sisi rububiyah dan risalah dalam waktu yang sama. Dia telah menjaga sisi ketuhanan, memberikan hak Allah sesuai dengan porsinya, dan memberikan hak risalah kerasulan kepada Nabi dalam waktu yang sama. Coba kalian tunjukkan takzim yang mana dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Nabi itu sederajat dengan Tuhan. Kalau nggak ada, ya sudah. Nah, kalau nggak ada, ya sudah. Oh, kamu meminta kepada Rasulullah, bertawasul dengan Nabi, nanti tunggu babnya. Anda bab tawasul di sana. Kamu mengatakan ya Rasulullah khuz biyadi. Nah, itu kan kamu menyeru-nyeru Rasulullah. Tunggu juga babnya. Nah, yang penting bisa kamu tunjukkan di mana ulama Ahlussunnah dengan berbagai macam pengagungan yang mengangkat Nabi sampai pada tahap Tuhan, seperti umat Nasrani. Nah, Tuhan anak, seperti umat Yahudi yang mempertuhan Nabi Uzair. Ada? Nah, kalau ada silakan dipaparkan. Nanti akan dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khair, wa zalika huwal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrid. Demikian adalah pendapat yang tidak ada ifrat di dalamnya, tidak juga tafrid. Tidak ada ifrat artinya merugikan. Ifrat apa mananya? Kurang dari yang sewajarnya. Juga tidak ada tafrid, lebih daripada yang sewajarnya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tahulah yang di benak kalian itu. Nah, yang kalian jadikan dalil kan,
tidak boleh ziarah kubur Nabi. Kan hadis yang ini nih, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, tidak boleh dipacu kendaraan kecuali ketiga masjid. Pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua ada masjid aku yang ini, yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Kalau itu yang kalian jadikan dasar, tidak boleh melakukan safar, tidak boleh melakukan memacu kendaraan, artinya tidak boleh melakukan biaya untuk melakukan safar kecuali untuk datang ketiga masjid tersebut, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu sebabnya mereka hapus judul kitab Riyadhus Shalihin, ziarah Nabi dengan ziarah masjid, karena hadis ini. Bukan karena hadis ini, karena sesatnya pemahamannya dengan hadis ini, bukan karena hadis ini. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Famaknahu, maka makna dari hadis tersebut adalah alla tusaddar rihal ila masjidin, tidak boleh dipacu kendaraan kepada satu masjid, li ajli ta'zimihi, karena mengagungkannya masjid, wassalati fiha, dan untuk solat di masjid. Wa hadza takdir la budda min, ini takdir yang harus ditakdirkan. Nah, ini harus ditakdirkan. Itulah saya katakan, karena salafi wahabi itu tidak belajar dalam ilmu mustalah, tidak belajar dalam ilmu usul fiqh, dia tidak mengenali bahasa-bahasa yang dibuang. Nah, sama dengan kullu safinatin wasbah, kulla safinatin wasbah. Dia tidak tahu ada makna kalimat yang dibuang. Jadi kata beliau, ada kalimat yang harus ditakdirkan di sana, yaitu la tusaddur rihal, tidak boleh dipacu kendaraan kepada masjid untuk membesarkan masjid tersebut, untuk sholat di masjid tersebut, kecuali hanya ketiga masjid saja. Nah, kalau Anda datang ke satu masjid tujuannya untuk mendapatkan fadilah sholat di masjid itu, ya, 3 masjid saja. Tujuan Anda melakukan safar kepada satu masjid demi memuliakan masjid tersebut, iya, cuma 3 saja. Tapi kalau tujuannya ke Istiqlal adalah ingin melihat pemandangan, ingin melihat suasana di Istiqlal, ingin ada istimewa dunia di Istiqlal, ada pengajian Habib di Istiqlal, itu no problem. Datangnya ke sana untuk apa? Untuk apa datang ke sana? Untuk tazim masjid? Untuk sholat di masjid? Tapi kan ada acara di masjid tersebut. Kalau itu kan nggak ada masalah. Maka kalau untuk datang ke satu masjid demi memuliakan masjid tersebut, demi sholat di masjid tersebut karena punya keunggulan dari masjid yang lain, hanya 3 saja. Itu pemafsirannya, itu pemahamannya. Harus Anda takdirkan kalimat tersebut. Kalau tidak ditakdirkan makna itu, Anda tidak akan bisa menjawab beberapa pertanyaan, akan terjadi kontradiksi dalam riwayat-riwayat yang lain. Coba kita lihat. Fa innaha la tusaddur rihal ilaiha, sesungguhnya tidak dipacu kendaraan kepadanya masjid untuk menggagungkannya masjid dan salat padanya masjid. Ini takdir yang harus. Walau lam yakunit takdir hakaza, kalau tidak adalah takdirnya begini, kalau tidak ada takdir kalimat seperti itu, laqtada, sungguh menuntut ia hadis, sungguh menuntut ia hadis, dilarang saddir rihal, dilarang memacu kendaraan untuk haji. Nah, menghaji ke Masjidil Haram saja? Hah? Enggak, kita ke Arafah. Arafah bukan tanah haram. Kemudian dilarang memacu kendaraan untuk jihad. Mang jihad di Masjid Nabawi? Kemana di jihad? Ke negeri orang kafir. Dilarang memacu kendaraan hijrah dari negeri orang kafir. Misalnya ada TKW Indonesia bekerja di sebuah negara, tidak boleh nutup aurat, wajib dia hijrah pulang ke Indonesia, negeri di mana dia bebas untuk aurat. Pakai Indonesia Masjidil Haram. Kemudian untuk belajar ilmu agama, nah, kamu jauh-jauh di Indonesia datang ke Makkah sana belajar yang Wahabi di situ. Kamu jauh-jauh belajar agama, datang ke Mesir untuk belajar ilmu agama, pulang-pulang bawa pemahaman Wahabi.
Berarti dilarang dong datang ke Mesir. Memang ada Masjid Nabawi di situ? Enggak ada. Kemudian tijarah dunia. Nah, kamu pergi ke sana beli barang, pergi ke luar negeri beli barang untuk berdagang. Nah, dan selain demikian, itu semuanya haram. Tuh kalau enggak kamu takdirkan hadis tadi itu. Tidak boleh memacu kendaraan kecuali 3 masjid saja. Dagang enggak boleh, ekspor enggak boleh, impor enggak boleh, haji enggak boleh, jihad enggak boleh, belajar enggak boleh, jalan-jalan enggak boleh. Jadi salafi mati saja di negeri sendiri, enggak boleh kemana-mana. Jadi rute jalan-jalan cuma 3 saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Madinah. Ke Turki haram. Pergi jihad haram. Dagang haram. Nah, rekreasi ke Singapura haram. Awas nanti kalau ketemu kamu jalan-jalan kemana-mana haram. Bisa diharamin itu semuanya? Enggak. Oh, kalau enggak berarti harus Anda takdirkan dalam hadis tadi itu. Tidak boleh dipacu kendaraan untuk kemuliaan satu masjid, untuk sholat di masjid, kecuali 3 saja. Tapi kalau dia pergi ke masjid lain untuk dakwah, buat amal di sana, kurun 40 hari 4 bulan, di sana ada taklim, sana ada pengajian, itu boleh, bukan karena masjidnya, tapi karena kepentingan dan hal-hal yang lain. Begitu ulama Ahlus Sunnah memahami hadis tersebut. Jangan kamu gunakan hadis tersebut untuk menghalang jamaah tabligh pergi urut. La tusaddu rihal illa salasati masjid. Ini kemana-mana dia pergi, ke Pakistan, ke India. La tusaddu rihal illa salasati masjid. Bodoh amat. Sudah diterangkan enggak ngerti juga. Wala yaqulu bidzalik ahad. Enggak ada yang bicara dengan demikian oleh siapapun. Nah, orang sesat sekalipun, Syiah sekalipun, Ahmadiyah, Qadian sekalipun, enggak ada yang berpendapat begitu. Sepakat seluruh ahlul haq dan ahlul batil keluar dari negara untuk berdagang punya boleh. Nah, merantau cari piti ke negara lain hukumnya boleh. Sepakat baik ahli benar maupun ahli batil, baik orang Islam maupun orang kafir. Nah, kalau kamu tidak bisa mentakdirkan hadis tadi itu, banyak hukum yang tidak boleh. Berarti harus ditakdirkan. Kalau harus ditakdirkan, berarti dalil Anda tidak bisa menjadi dalil untuk menghalangi musafir atau safar ke ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Nah, secepat itu bisa kan? Karena sudah disiapkan. Nah, berarti semua kitab antum siapkan dulu, biasa saja cepat begitu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.